Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurika Dwi Oktaviani dari mahasiswa PPG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 batch 2, kategori 2. Kali ini saya akan menampilkan penampilan peer teaching. Saya bersama kelompok 2 PAI kelas 17. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Tapi sebelum kita pelajaran, mari kita rapikan tempat duduk kita terlebih dahulu ya. Ayo, deretannya Pak Wahid, dirapikan dulu bangkunya. Yuk, sudah kondusif. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan, yang waktunya memimpin doa siapa ya? Mbak Ning, silahkan dipimpin teman-temannya. Persiapan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mbak Ning sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah. Saya titip ya. Bu Nurika. Oh iya, silahkan. Alhamdulillah masuk semua, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum pelajaran pada hari ini, Ibu ingin tahu dong, materi apa ya yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang tahu? Masih ingat gak materi apa? Ada yang ingat? Lupa semua? Nggak ada yang ingat? Zakat, zakat. Pinter, masih ingat. Walaupun 1-2 enggak apa-apa ya. Kemarin kita sudah belajar tentang hadiah. Iya, pemberian hadiah. Ada zakat, ada sedekah, ada pemberian hadiah, dan juga ada infak. Pinter sekali Mbak Hana, Mbak Nurul. Nah, hari ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Ada yang sudah membaca? Belum ada. Pembebasan kota Mekah, Bu. Pembebasan kota Mekah, pinter sekali. Ada lagi? Iya, oke. Sebelumnya coba perhatikan gambar apa di samping ini. Tahukah Nana ini gambar apa ya? Gambar buku. Ada yang tahu? Apa itu? Gambar apa itu? Mbak Elsa apa Mbak Elsa? Gambar Ka'bah. Pinter, gambar Ka'bah. Di mana ya letak Ka'bah? Di kota Mekah, Bu. Mekah, Bu. Tempat kelahirannya Nabi Muhammad. Bagus sekali. Coba Ibu tanya, adakah di antara kalian yang sudah pernah melihat Ka'bah secara langsung? Pernah, Bu. Doakan ya, Saya Bu. ada. Ya, amin. Semoga kita semua bisa melihat Ka'bah secara langsung berjamaah. Amin. Nanti kelas Satu kelas, kita amin. bareng-bareng ya. Amin. Nah, anak-anak. Yang bayarin Bu Nurika ya, Bu ya. Amin. Doakan jadi miliarder ya, Nak. Ibu biar bisa bayari kalian ke Mekah. Amin. Tadi tur. Baiklah anak-anak. Oke, Mekah itu anak-anak ya, Ka'bah itu ternyata punya sejarah yang sangat luar biasa ketika Nabi Muhammad akan wafat. Nah, ada yang tahu peristiwa apa itu? Nggak ada. Pinter, ada jawab ya. Iya, adalah peristiwa Fathu Mekah. Nah,
kita ini sangat penting sekali untuk belajar tentang Fathu Mekah. Kenapa? Karena dengan belajar Fathu Mekah, kita akan memahami tentang persaudaraan dan juga kita akan memahami bahwa menyelesaikan persoalan bisa dengan cara damai. Oleh karena itu, kalian harus serius dan sungguh-sungguh mempelajari tentang Fathu Mekah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 anak-anak, tapi coba sekarang Mbak Uswa coba dibaca tujuan pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang ketiga menjelaskan pengertian Fathu Mekah. Pinter sekali. Ini adalah 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, supaya kita bisa mengetahui langkah kegiatan pembelajar, coba Mbak Elsa dibaca kegiatan pembelajaran yang ketiga. Mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dan kelompok lain menanggapi dan menilai. Bagus sekali. Jadi itu ya anak-anak yang akan kita lakukan hari ini. Oke, selanjutnya coba perhatikan video yang Bu Nurika tayangkan ya. Awal bulan Zulkhodah, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Nah, itu tadi adalah cerita tentang kisah Fathu Mekah. Sekarang dari video tersebut kalian akan ada LK yang kemudian harus kalian jawab. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok karena di kelas ada 10 orang dan masuk semua, maka Ibu akan membagi 5 kelompok ya. Setiap kelompok ada 2 orang ya. Kelompok 1 Mbak Elsa, Mbak Nurul. Kelompok 2 Mbak Nuro, Mbak Ning. Kelompok 3 Mbak Hana, Mbak Mas Den. Kelompok 4 Mas Huda, Mbak Lutfi. Kelompok 5 Mas Wahid, Mbak Uswa. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, boleh mencari tempat yang kalian inginkan. Nah, Ibu juga akan membagikan kalian LKPD-nya ya. Oke, silakan. Ibu ada punya LKPD, Ibu akan membagi LKPD kepada kalian semua. Selanjutnya, sekarang di LKPD ada sebuah masalah anak-anak. Silakan dibaca dengan seksama, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Apa jawabannya dan tuliskan jawaban kalian pada lembar LKPD. Waktu mengerjakan kalian adalah 20 menit. 20 menit, setelah itu kalian bisa mempresentasikan hasil kalian. Silakan dimulai. Oke, waktu mengerjakan kurang 5 menit. Waktu mengerjakan telah selesai. Selesai, Bu. Nah, iya, pintar sekali. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, sebelumnya, siapa yang pertama kali maju kelompok yang akan presentasi? Saya, Ibu Bu, punya sama sebuah bola. Bu. Sebentar, Ibu ternyata punya sebuah bola. Nah, bola ini nanti akan Ibu lemparkan dan ada musiknya. Kalian boleh melemparkan kepada kelompok lain. Ketika musiknya berhenti, maka kelompok tersebutlah yang harus presentasi. Sampai sini paham anak-anak? Ya, Bu. Paham, Bu. Oke, kita mulai. Anak wajah gimana, Bu? Enggak, ini bolanya bukan bola berbahaya. Oke, dilempar ya. Oke, silakan dilempar kepada kelompok lain. Oke, ternyata siapa yang dapat? Mbak Elsa dan Mbak Nurul. Oke, kelompok 1 yang dapat. Oke,
Oke, berarti kelompok 1 sekarang waktunya presentasi. Kelompok 1 silakan membagi tugas ya. Ada yang presentasi dan yang lainnya boleh menuliskan jawaban kalian pada lembar PPT yang sudah Ibu sediakan. Nah, kelompok yang lain harus memperhatikan, mendengarkan, dan juga kalian menilai dari presentasi kelompok yang presentasi. Ayo silakan Mbak Nurul dan Mbak Elsa, siapa yang presentasi dan siapa yang menulis di PPT? Mbak Elsa saja yang menulis, Bu. Yang presentasi, Bu. Oh iya, Mbak Elsa. Ini Mbak Nurul sudah selesai menulis. Silakan Mbak Elsa. Iya, jadi nomor 1 itu karena kota Mekah dikuasai kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah kembali untuk membersihkan kota Mekah dari berhala. Nah, itu pengertian Fathu Mekah. Kemudian, mengapa Fathu Mekah terjadi, Mbak Elsa? Karena terjadi pelanggaran perjanjian Hudaibiyah sama Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, Bu. Pinter sekali jawaban kelompok 1. Coba kelompok yang lain. Kelompok yang lain ada yang mau memberi tanggapan? Ada? Tidak ada. Saya, Bu. Kalau tidak ada tanggapan untuk kelompok 1? Nah, yang melanggar ke perjanjian Hudaibiyah itu siapa dengan siapa, Bu? Ayo silakan dijawab kelompok 1. Siapa dengan siapa? Mana ini kelompok 1? Mbak Elsa, Mbak Nurul. Gantian yang mau jawab. Oh iya, Mbak Nurul, silakan. Kelompok 1. Perjanjian yang melanggar itu siapa dengan siapa? Nggak bisa jawab kelompok 1. Belum? Oke, di kelompok yang lain mungkin ada yang bisa menjawab. Kelompok 2. Mbak Nurul. Mbak Lutfi. Mas Wahid. Bani Gaza, Bu. Ya. Mas Wahid. Oh, Mbak Lutfi nggak bisa. Ya berarti Mas Wahid ini bisa. Mas Wahid apa Mas Wahid? Orang Quraisy, Bu. Orang Quraisy. Orang Quraisy dengan siapa berarti, Mas? Dengan Dor. Iya. Jadi jawabannya adalah Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Iya, oke. Oh iya. Nah, sekarang tugas kelompok yang lain adalah memberikan nilai untuk kelompok 1. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian berapa nilai yang akan berikan ya. Rentang nilainya 76 sampai 99. Tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih dari itu, dan berikan alasannya kenapa kalian memberi nilai segitu. Oke. Oke, kelompok 2, berapa nilai untuk kelompok 1? 100. Nggak boleh 100. Kan maksimal 99. 9. Ya Loh, 50 nggak boleh. Minimal 76. Siapa yang nakal? Enggak ya. Udah yang nakal, Bu. Ayo, kelompok Mas Huda, ngasih nilai berapa untuk kelompok 1? 80. Baik. Di sini ternyata 76. Baiklah ya. Alhamdulillah. Kita sudah selesai presentasi dan kalian sudah memberikan nilai semua untuk penampilan dari teman-teman kalian.
marilah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba, apa itu Fathu Mekah? Siapa yang bisa menjawab? Pembebasan kota Mekah dan pembersihan dari berhala, Bu. Pinter Mbak Hana. Jadi, Fathu Mekah berarti terbukanya kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Selanjutnya, apa penyebab terjadinya Fathu Mekah? Siapa yang bisa? Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah, Bu. Pinter Mbak Elsa, karena adanya pelanggaran perjanjian Hudaibiyah oleh kaum kafir Quraisy. Oke anak-anak, sampai sini apa ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita ice breaking dulu ya sebelum kita mengerjakan soal. Hore. Ibu pengen tahu. Coba. Kalau Ibu bilang 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang 2, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang sapu, kalian tidak boleh tepuk. Sampai sini paham? Paham. Paham, Bu. Oke, silakan dinyalakan dulu mikrofonnya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk sapu. Wah, pintar sekali. Loh, masih ada ternyata. Coba tepuk 2. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita waktunya untuk mengerjakan soal. Ibu akan membagikan soal dan kalian bisa mengerjakan dalam waktu 20 menit. Ya, oke, Ibu akan bagikan lembar soalnya. Waktu mengerjakan dimulai. Waktu mengerjakan kurang 2 menit. Selesai, yuk. Kita koreksi bersama-sama. Soal nomor 1. Silakan dibaca. Mas Ihsan. Siap, Bu. Nomor 1. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota mana? Di Mekah, Bu. Pintar sekali. Oke, sudah selesai. Sekarang Ibu pengen tanya, siapa yang mendapat nilai 100? Ada tidak? Saya, Bu. Mbak Elsa. Terus siapa lagi dapat nilai 100? Elsanya, Berapa Mas Uda? Loh, 50. Nggak apa-apa. 50 itu lebih baik daripada mendapat nilai 0. Jadi nanti bisa ditingkatkan lagi. Sebagaimana Mbak Elsa bisa mendapatkan nilai 100. Mas Uda pasti bisa. Karena semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapat nilai 100. Baiklah anak-anak. Selanjutnya adalah kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini dan apa yang kalian rasakan? Silakan tuliskan pada lembar refleksi di balik lembar soal yang Ibu bagikan tadi ya. Kalau ada yang ingin menyampaikan refleksi secara lisan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan secara tertulis, kemudian nanti dikumpulkan ke Ibu. Oke, sudah selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian dan juga penyebab terjadinya Fathu Mekah. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah adanya kisah Fathu Mekah. Nanti jangan lupa ya di rumah belajar. Dibuka bukunya, boleh buku paket, boleh buku MPP, boleh juga kalian mencari dari YouTube ataupun dari internet ya.
hikmah tentang adanya kisah Fathu Mekah. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah, Bu. Istirahatnya kurang Sudah berapa pintar menit, Bu? sekali. Oke, kalau sudah, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama sebagaimana biasa. Silakan, Mas Ihsan yang memimpin doanya. Hai teman-teman, sebelum kita akhiri belajarnya, mari kita berdoa bersama-sama. Duduk siap. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Ihsan. Terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah memperhatikan Ibu pada hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan bermakna untuk kehidupan kalian. Jangan lupa belajar di rumah ya. Hadza minni, al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah peer teaching dari saya. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.